Kumdis PSSI dan PT LIB Ferry Paulus putuskan pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan Thales Lira dilarang bermain hingga akhir musim akibat perkelahian keduanya di laga Persija lawan Bayangkara FC. Keduanya didenda masing-masing 400 juta rupiah. Bobotoh Persib auto bahagia dan Jakmania tambah menangis kejang. Jadi harapanku usai Persib akan pesta juara di kandang Persija. Kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Alhamdulillah, kabar gembira. Franz Putros is back. Sudah latihan pagi ini, Bobotoh dijamin happy. Dan begini pernyataan super keras Julio Cesar jelang lawan Bali United. Ungkap satu kejutan spesial. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Ini baru super top Marco Top. Teja Paku Alam dapatkan bonus uang tunai sebesar 1 miliar usia pecahkan rekor fantastis clean sheet sepanjang masa. Jadi tuntutanku usai kabar soal Teja ini viral. Wah, apa nih? Yuk saksikan semuanya di sini. Manajemen Persib Bandung putuskan datangkan gelandang potensial timnas Irak, Zidan Iqbal, usai direkomendasikan Franz Putros setelah berhasil lolos Piala Dunia 2026. Dikontrak 2 tahun, segera gabung lawan Bali United. Jadi harapanku, usai Mark Locke blak-blakan soal rahasia besar ini. Wah, kira-kira apa ya? Simak video ini sampai selesai ya guys. Jakmania Persija dijamin tambah menangis kejang menderita melihat ini. Jelang lawan Persebaya malah kehilangan banyak pemain bintangnya, sampai bikin pelatih Persebaya Bernardo Tavares sesumbar begini. Bobotoh Persib dijamin auto ngakak kocak terpingkal-pingkal melihatnya. Kok bisa? Ini berita lengkapnya. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Kumdis PSSI dan PT LIB Ferry Paulus putuskan pemain Persija Jakarta Rizky Ridho dan Thales Lira dilarang bermain hingga akhir musim akibat perkelahian keduanya di laga Persija lawan Bayangkara FC. Keduanya didenda masing-masing 400 juta rupiah. Bobotoh Persib auto bahagia dan Jakmania tambah menangis kejang. Jadi harapanku usai Persib akan pesta juara di kandang Persija. Kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Persib Bandung semakin menjauh dari kejaran Persija Jakarta di klasemen sementara Super League 2025-2026. Maung Bandung kini memiliki peluang besar untuk merayakan gelar juara, bahkan bisa saja di kandang Persija sendiri. Saat ini Persib menempati puncak klasemen dengan 61 poin, unggul 9 poin dari Persija yang berada di posisi ketiga. Keunggulan ini tercipta setelah pekan ke-26, di mana Persija kalah 2-3 dari Bayangkara FC, sementara Persib menang 2-0 atas Semen Padang. Sementara itu, Borneo FC masih menempel ketat di posisi kedua dengan 57 poin, hanya tertinggal 4 angka dari Persib. Meski jarak ini relatif dekat, Persib tetap memiliki kendali atas persaingan, terutama mengingat kekuatan kandang mereka. Selama musim ini, Persib selalu meraih kemenangan di markas sendiri. Sisa musim masih menyisakan 8 pertandingan bagi Persib, termasuk laga kandang melawan Bali United, PSIM Yogyakarta, Persijap Jepara, dan Arema FC, serta laga tandang melawan Dewa United, PSM Makassar, Bayangkara FC, dan Persija Jakarta. Jika Persib sukses meraih kemenangan dalam 5 laga berikutnya, mereka bisa menutup peluang Persija untuk menjadi juara, meninggalkan Macan Kemayoran dengan jarak 9 poin menjelang 3 laga terakhir. Selain itu, Persib tentu berharap Borneo FC terpeleset di beberapa pertandingan, sehingga jarak poin bisa semakin jauh. Jika skenario ini terjadi, prediksi juara di kandang Persija pada pekan ke-31, 10 Mei 2026 bukanlah hal yang mustahil. Di sisi lain, The Jakmania, supporter Persija, tampak tidak berharap Persib meraih juara untuk ketiga kalinya berturut-turut. Mereka tentu ingin Persija tetap bersaing, berharap Persib maupun Borneo FC mengalami kekalahan.
Namun situasi ini tampaknya sulit bagi Persija yang harus mengejar defisit poin yang cukup besar dengan 8 laga tersisa termasuk menghadapi Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan keluar sebagai juara Super League 2025-2026 menurut kalian? Persib, Borneo FC, atau Persija? Tinggalkan prediksi kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar gembira. Franz Putros is back. Sudah latihan pagi ini, Bobotoh dijamin happy. Dan begini pernyataan super keras Julio Cesar jelang lawan Bali United. Ungkap satu kejutan spesial. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Bek andalan Persib Bandung, Julio Cesar, memilih untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru membicarakan peluang gelar juara di sisa 8 laga Super League 2025-2026. Pemain yang akrab disapa JC ini menegaskan bahwa pendekatan bertahap adalah kunci timnya menghadapi akhir musim. Setelah kemenangan 2-0 atas Semen Padang, Persib kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya, Bali United, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 12 April 2026. Kami memiliki 8 pertandingan final, dan sekarang kami fokus dulu untuk menghadapi yang terdekat. Kami harus menatapnya dan melaju step by step, ujar JC. Menurutnya, duel kontra Bali United harus diperlakukan sebagai partai penentuan. Target 3 poin menjadi harga mati, tanpa perlu memikirkan jadwal panjang yang masih menanti. Anda jangan melihat ke sisa pertandingan, tapi hari Minggu nanti benar-benar seperti final. Kami harus mengambil 3 poin, tegasnya. Selain itu, JC juga memberikan apresiasi terhadap kokohnya lini pertahanan Persib. Disiplin taktik dan kerjasama antar pemain dinilainya menjadi faktor penting yang membuat tim sulit ditembus lawan. Kombinasi pemain belakang seperti Pato Metricardi, Federico Barba, Kakang Rudianto, Eliano Reinders, serta performa solid kiper Teja Paku Alam disebutnya sebagai fondasi kuat. Tak hanya lini belakang, JC juga menyoroti kontribusi lini tengah hingga depan yang menjaga keseimbangan permainan tim secara keseluruhan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa menjaga konsistensi dan menjuarai Super League musim ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Ini baru super top Marco Top. Teja Paku Alam dapatkan bonus uang tunai sebesar 1 miliar usia pecahkan rekor fantastis clean sheet sepanjang masa. Jadi tuntutanku usai kabar soal Teja ini viral. Wah, apa nih? Yuk saksikan semuanya di sini. Teja Paku Alam mencetak sejarah baru untuk Persib Bandung dengan memecahkan rekor clean sheet terbanyak sejak era Liga 1 dimulai pada 2017. Kepastian ini hadir setelah kemenangan 2-0 Persib atas Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Minggu 5 April 2026. Kemenangan ini sekaligus membuat Teja mencatat 16 laga tanpa kebobolan dalam satu musim, melampaui rekor sebelumnya milik kiper Persija Andri Tanyi Ardiasa yang mencatat 15 clean sheet pada musim 2022-23. Secara statistik, Teja telah mencatat 2.160 menit bermain dari 24 laga dengan 53 penyelamatan. Meski begitu, penjaga gawang ini tetap rendah hati, menegaskan bahwa rekor tersebut adalah hasil kerja keras seluruh tim. Ini bukan karena saya sendiri, mungkin dari teman-teman juga kerja keras dan komunikasi bagus di lapangan, kata Teja Paku Alam. Sebenarnya ini karena kekompakan kita dalam pertandingan, itu bikin saya bisa dapat clean sheet terus, ujarnya. Bagi Teja, catatan clean sheet hanyalah bonus dari kerja keras di lapangan. Fokus utamanya tetap kemenangan tim, dengan ambisi besar membawa Persib meraih hat-trick juara musim ini. Kini, Maung Bandung hanya perlu menjaga konsistensi demi mempertahankan posisi puncak. Persib akan menghadapi tantangan berikutnya melawan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu malam 12 April 2026. Menurut kalian, apakah Teja bisa terus mempertahankan performa impresif ini hingga akhir musim? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Manajemen Persib Bandung putuskan datangkan gelandang potensial timnas Irak, Zidan Iqbal, usai direkomendasikan Franz Putros setelah berhasil lolos Piala Dunia 2026.
Dikontrak 2 tahun, segera gabung lawan Bali United jadi harapanku. Usai Mark Klok blak-blakan soal rahasia besar ini. Wah, kira-kira apa ya? Simak video ini sampai selesai ya guys. Persib Bandung kembali menunjukkan mental juara mereka setelah sukses meraih poin penuh di markas Semen Padang FC pada pekan ke-26 Super League 2025-2026, Minggu 5 April 2026. Bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Persib berhasil menutup laga dengan kemenangan 2-0 melalui 2 gol dari Ramon Tanke, meski performa tim dinilai belum maksimal. Kapten tim Mark Klok menegaskan bahwa karakter pemenang menjadi kunci kemenangan, meski permainan tim sempat kesulitan menghadapi Semen Padang. Tentu saja atas performa tim bagaimana kami menang, itu bukan pertandingan terbaik kami, tapi itu menunjukkan karakter dari kemenangan kami, ucap Klok. Menariknya, Mark Klok mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sempat menjalani operasi darurat sebelum pertandingan. Meski harus bermain dengan bantuan obat penahan rasa sakit, Klok membuktikan profesionalitasnya dengan tampil maksimal demi membantu anak asuh Boyan Hodak mengamankan kemenangan. Ya, sebenarnya saya tak menyangka bisa bermain. Ada bakteri di lengan saya, di siku, dan tepat sebelum terbang ke Padang, kata Klok. Saya menjalani operasi darurat untuk mengangkat bakteri tersebut dan membersihkan lengan dan luka saya di Bandung, dan saya mendapat banyak obat penahan sakit. Tapi saya sangat ingin berangkat ke Padang dan bermain, karena kami berada di periode yang krusial, dan meski sedang dalam penyembuhan antibiotik yang berat, saya ingin mewujudkannya. Jadi saya sangat senang dan bangga pada diri sendiri, karena saya bisa bermain, cerita Klok dengan penuh kebanggaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keberanian dan profesionalitas Mark Klok bisa jadi contoh mental juara untuk pemain lain? Tulis komentar kalian di bawah. Jakmania Persija dijamin tambah menangis kejang menderita melihat ini. Jelang lawan Persebaya malah kehilangan banyak pemain bintangnya, sampai bikin pelatih Persebaya Bernardo Tavares sesumbar begini. Bobotoh Persib dijamin auto ngakak kocak terpingkal-pingkal melihatnya. Kok bisa? Ini berita lengkapnya. Pertandingan pekan ke-27 Super League 2025-2026 ini akan mempertemukan dua tim besar Indonesia di Jakarta International Stadium, Sabtu 11/4. Persija dipastikan kehilangan dua pilar penting di lini belakang, Jordi Amat dan Thales Lira, akibat akumulasi kartu. Jordi Amat harus menepi setelah kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC. Sedangkan Thales Lira absen karena 4 kartu kuning. Absennya kedua pemain ini tentu menjadi pukulan bagi Persija, mengingat kontribusi signifikan mereka sepanjang musim. Thales Lira telah bermain dalam 20 pertandingan dengan total 1.347 menit. Sementara Jordi Amat tampil di 23 laga, mencetak 3 gol dan mengumpulkan 1.966 menit bermain. Meski begitu, Persija Jakarta tidak kehabisan opsi. Rizky Ridho dan Paulo Ricardo siap mengisi kekosongan lini belakang, dengan Rizky Ridho menjadi andalan utama. Ia telah bermain 24 pertandingan dengan total 2.141 menit, serta menyumbangkan 1 gol. Kedalaman skuad tetap menjadi keunggulan tim ibu kota. Namun, Persebaya Surabaya tidak lantas merasa di atas angin. Bernardo Tavares menegaskan bahwa absennya dua pemain lawan tidak otomatis menjadi keuntungan bagi timnya. Saya tidak melihat itu sebagai keuntungan bagi kami. Jordi dan Thales memang pemain bagus, tetapi Persija masih memiliki banyak pemain berkualitas yang siap menggantikan mereka, ujar Tavares. Pernyataan ini mencerminkan sikap realistis pelatih asal Portugal tersebut. Menurutnya, kekuatan sebuah tim tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain. Pertandingan diprediksi tetap sulit karena Persija mampu tampil kompetitif meski kehilangan beberapa pemain kunci. Fokus utama Persebaya kini adalah persiapan tim sendiri. Tavares menekankan pentingnya kondisi kebugaran pemain dan rotasi yang tepat menjelang laga penting ini. Saat ini fokus kami adalah melihat pemain mana saja yang tersedia. Kami berharap memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk pertandingan nanti, lanjut Tavares. Menurut kalian, apakah Persebaya bisa memanfaatkan absennya Amat dan Lira, atau Persija tetap akan tampil dominan? Berikan prediksi kalian di kolom komentar.